Om Swastiastu, Rahayu, 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 saking tumati. Selamat malam saudaraku. Eh, Hari ini saya ingin berbagi pengalaman berkaitan dengan eh, ilmu melepaskan. Kalau dalam Trimurti itu menurut saya itu bagian daripada siwa sang pelebur, dan ini harus kita eh, menurut saya karena bagaimanapun saya masih belum punya pengalaman banyak tentang eh, kehidupan. Cuman saya ingin berbagi sedikit pengalaman saya ketika saya mengalami suatu kehilangan. Jadi kenapa saya harus melepaskan itu semuanya? Karena ketika saya melepaskan, rasa di dada itu pasti akan lebih nyaman karena tidak terbebani apapun yang sudah kita alami. Hari ini saya mencoba untuk berbagi karena saya yakin dengan kondisi pandemi ini banyak sekali permasalahan-permasalahan yang banyak dilewati teman-teman, bahkan saudara-saudara sekalian. Jadi saya ingin berbagi tentang melepaskan itu ketika saya kehilangan anak, istri, dan harta benda. Yang pertama, yang kedua kehilangan istri, kehilangan orang tua, kehilangan harta benda. Nah, dari dua kejadian ini saya sempat marah atau emosi atau apapun lah, karena bagaimanapun juga kehilangan itu adalah hal yang sangat menyedihkan. Tapi dengan perjalanan waktu saya memetik buah. Apa makna daripada itu? Akhirnya saya memetik bahwa setiap orang harus bisa melewati proses melepaskan. Karena apa? Karena manusia berhak untuk bahagia. Untuk bahagia itu syaratnya adalah satu, dia punya kerelaan. Ketika kita rela, maka kita akan menjadi bahagia. Ketika kita bahagia, maka semua kebaikan pasti akan datang pada diri kita. Jadi melepaskan adalah hal yang utama dalam kehidupan. Banyak orang yang mengatakan, wah berat untuk melepaskan itu. Bagaimanapun juga kan kita memiliki ini harus kita rawat begini. Betul, itu hal yang wajar. Tapi ketika itu semua itu harus musnah, apa yang kalau kalian lakukan kalau memang itu sudah menjadi bagian daripada paketmu? Kalau kamu tidak merelakan sakit, benci, dendam, iri, dengki, semua yang buruk datang kepada kalian, itulah yang kita hindari. Supaya apa? Supaya kita bisa lebih bangkit lagi untuk mendapatkan lebih banyak lagi dengan cara melepaskan itu semuanya. Caranya bagaimana? Susah sekali. Saya pernah mengalaminya, bukan hanya sekedar ngomong. Saya tidak hanya ngomong, itu pengalaman saya. Bukan cuma sekali, 2 kali. Ibaratnya begitu. Jadi dasar saya ngomong ini fakta atau memang terjadi terhadap diri saya.
saya akan bercerita tentang kala itu eh, saya sedang bersama teman-teman. Karena saya sedih, tentunya saya akan mencari pelarian supaya apa? Tidak sedih, kan begitu. Mungkin ada negatifnya juga, karena saya lari dari kenyataan. Tapi ada satu kalimat yang benar-benar saya dengar dari seorang teman. Ketika itu dia hanya sekedar bercanda. Kita ini sekumpulan seorang Don Juan, kan gitu. Tapi tahu syaratnya Don Juan, tidak pernah menyakiti tapi selalu tersakiti. Tapi dia selalu bahagia. Wah, aneh sekali kan gitu. Bagi seorang orang normal pasti bilang aneh, kurang kerjaan aja kan gitu. Tersakiti tapi dia bahagia, bagaimana caranya kan gitu. Saya mencoba berpikir terus, ternyata ada benarnya juga. Kebahagiaan, kesedihan itu hanya ada di dalam pikiran kita. Kelola pikiran kita menjadi bahagia aja, apapun itu. Karena kesedihan itu akan merusak diri kita. Itu pengalaman yang pernah saya jalani. Saya pernah mengalami pikiran yang sangat berat karena memikirkan sesuatu yang tidak mungkin bisa saya kembalikan lagi. Drop sampai misalnya berat dari 70 kilo tinggal 50 kilo. Berat sekali. Dan tidak pernah bisa selesai. Ternyata kuncinya, kalau orang Jawa bilang semeleh, kalau orang bilang lilo legowo, kerelaan, pasrah, apalagi itu. Jadi tapi kita berusaha, tapi ada semeleh, ada pasrahnya. Bukan pasrah terus tidak melakukan apa-apa, itu juga sangat salah. Jadi kita hanya menikmati prosesnya. Prosesnya apapun itu pasti yang terbaik. Kadang kebaikan itu datang berupa keburukan. Aneh lagi kan gitu. Contohnya, suatu hari saya harus mengejar jadwal pesawat, karena pesawat itu saya harus sampai di Jogja hari itu juga, tapi pulang siang. Karena pagi saya sudah selesai urusan pekerjaan di Jakarta, saya pulang siang. Ternyata saya perkirakan 2 jam sampai bandara, tidak nyampe. Justru sampai dari bandara kurang 15 menit. Itu pun terlambat. Saya sudah tidak bisa naik pesawat lagi. Apa yang terjadi? Kecewa. Saya tidak dulu. Saya akan pikirkan dulu, ada apa ini kan gitu. Ternyata setelah 3 jam saya menunggu di bandara dan ganti pesawat, saya mendengar pesawat yang ada di Jogja itu melakukan pendaratan darurat. Seperti apa? Kecewaan dibalas dengan kebahagiaan. Doamu terkabulkan dengan cara yang sangat menyakitkan. Terlambat kan menyakitkan, marah kan, tapi itu doa kamu kan gitu. Nah, sebagai seorang orang yang percaya tentang doa, jadi ketika kita mengalami suatu musibah atau apapun, itu adalah bagian daripada proses doa. Kalau kita tidak memiliki rasa melepaskan, maka kita akan kecewa. Lakukan
melakukan itu dengan kerelaan, niscaya pasti akan bahagia. Pernah suatu ketika kita mencintai seseorang, tentunya harapannya mereka juga mencintai kita. Betul nggak? Tapi apa yang terjadi? Kita sudah memberikan waktu, materi, perhatian, cinta, tapi tidak ada balasan. Bertepuk sebelah tangan. Sakit atau kecewa? Salah. Karena apa? Ketika kamu hari itu kamu kecewa, nanti ketika kamu menemukan pasangan yang lain atau cinta yang lain, kamu akan begitu terus, biasa saja. Jadi ketika kamu mencintai seseorang, itu ketika kamu tidak ada balasan, itu hal yang biasa. Nanti kamu akan menerima hal yang lain. Seperti halnya gitu juga. Saya minta tolong sama orang itu tidak menolong, tak apa-apa. Berarti bukan dia yang ingin menolong kita, karena kita tulus, rela ketika kita menolong seorang. Itu salah satu kenapa kita harus rela. Jadi bukan kesabaran. Ketika kalian masih bicara tentang sabar, pasti kalian punya batasnya. Seperti di Jogja ada wates gitu. Jadi sabar itu ada batasnya kan gitu. Ketika ada batasnya, gila kalian pasti. Nah, tapi kalau ketika rela, tidak ada batasnya, sudah rela kok. Nah, kenapa dalam kehidupan ini perlu kerelaan, ketulusan, keikhlasan, yaitu supaya kita tetap bahagia dalam menghadapi kehidupan ini. Ketika kita mencintai tak bisa memiliki, sakitnya minta ampun. Salah. Kamu belum bisa, saya bisa. Hanya ngomong dok, saya lakukan semua itu. Karena aku mencintai, ya dengan mencintai. Tidak bisa memiliki, tidak masalah. Ya kan? Butuh kerelaan. Ketika kita memberi sesuatu, tidak mengharapkan kembali, itu namanya apa? Kerelaan, keikhlasan, ketulusan. Itulah kenapa kita harus bisa melepaskan. Karena keterikatan tadi itu, emosi itu membuat kita buruk. Ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, itu menjadi negatif energi kita. Ada rasa kecewa, ada rasa dengki, ada rasa sirik, ada dendam dan lainnya. Tak perlu. Karena memang itulah kehidupan. Hal yang wajar. Jadi buat teman-teman, saudara-saudaraku, kunci kehidupan adalah kerelaan. Dengan kerelaan maka kita menjadi tentram. Dengan kita bisa melepaskan, maka hati kita menjadi damai. Kita sudah mendapatkan apa yang kita inginkan, kemudian semua materi yang sudah ada, tanpa ada babi bu tahu-tahu hilang, jebret. Kita malu untuk ketemu teman, karena kita pernah di atas kemudian turun di bawah. Akhirnya apa? Kita jatuh lebih dalam lagi karena keterpurukan tadi. Kita lepaskan, kita katakan bahwa kita memang sedang ada di bawah, tidak apa-apa. Kita bangkit, semangat lagi, lupakan itu semua, bahwa semua adalah titipan. Ketika saatnya tiba, pasti akan dikembalikan. Kalau memang rezeki, takkan kemana. Istilah takkan lari gunung dikejar, peribahasanya seperti itu. Tak perlu sedih,
tetap semangat. Kalau memang bukan jodoh kita, lepaskan. Kalau memang bukan rezeki kita, lepaskan. Kalau memang rezeki, kembali atau diganti yang lain. Itulah kehidupan. Jadi kenapa saya bilang seperti ini? Karena saya sudah mengalami semuanya. Yang pertama, kedua saya sempat kecewa. Yang ketiga ya biasa saja. Menjalaninya dengan santai. Bahkan orang mengatakan, enak ya kamu. Ya enak aja, hidup cuma sekali. Kok gak dienakin kan gitu. Kenapa enak? Ya karena rasa syukur tadi. Makan ala kadarnya. Kalau dengan rasa syukur tetap enak. Kamu jalan kaki sejauh 10 km, kalau kamu menikmati, tambah sehat kan gitu. Selalu pasti ada sisi positifnya. Lakukan di dalam otak. Karena apa? Kebahagiaan itu ada di diri kita. Jangan sekali-kali kamu bahagia itu datang dari luar diri kita. Bahaya. Kenapa? Ketika kamu tidak mendapatkan, kecewa. Ketika kamu kecewa, kamu pasti akan mengalami energi yang buruk, yaitu rasa dendam, rasa iri, rasa dengki, rasa sirik. Negatif semuanya itu. Ketika kamu negatif, kamu tidak akan pernah bisa mendapatkan hal yang positif. Rugi gak? Nah itu. Kenapa? Saya tekankan dalam kehidupan ini, yang utama adalah kerelaan, keikhlasan, ketulusan. Itulah kamu sudah bisa mempelajari namanya kehidupan. Suatu saat nanti kelak, ketika ragamu diambil, ya santai saja, gak apa-apa. Gak takut mati, enggak. Tapi jangan mau mati kan gitu. Seperti itu. Ketika kamu memiliki anak, kamu rawat, tahu-tahu hilang, ya sudah, anak itu akan mencari jalannya sendiri. Kekasihmu hilang, ya sudah, dia akan mencari lagi. Nanti suatu saat kamu akan diganti. Kalau memang itu jodoh kamu, akan ditemukan lagi. Kalau enggak, ya diganti yang lain. Seperti tadi itu, naik pesawat tadi. Semua itu ada hikmahnya. Tak perlu kita bersedih. Ya maklum, ketika menjalani itu, awal-awal itu saya juga gitu. Tapi saya setelah itu terima kasih. Justru saya terima kasih. Dia yang memberikan saya pelajaran tentang kehidupan. Bagaimana cara melepaskan, bagaimana mencintai tanpa harus memiliki. Rasanya enak. Bagaimana patah hati rasanya kayak jatuh cinta. Enak tenang kan gitu. Itu hanya di pikiran kok. Olah aja. Banyak loh. Saya pelajari itu banyak. Ada beberapa tentang sesuatu yang menyakitkan tapi bisa diolah menjadi menggembirakan. Banyak. Baca buku. Itu hanya ada di dalam otak kita. Kebahagiaan dan kesedihan itu. Kenapa kita tidak milih yang bahagia saja? Ketika kita disakiti, pilih aja, karena ada pilihan. Ada bahagia sama sedih. Kamu pilih sedih, ya silakan. Pilih bahagia aja. Pasti ada rasanya. Wah, terima kasih. Pasti dia bukan untuk saya, kan gitu. Oh, ini bukan rezeki saya. Berarti kan gitu. Kalau itu memang rezeki suatu. Tapi saya yakin bahwa kehidupan itu ketika kita bekerja pasti akan mendapatkan hasil. Itu pasti. Ketika kehilangan, saya pernah kehilangan. Oh, mungkin itu sebagai pelicin nanti suatu saat ketika saya mau mencari pekerjaan. Pelicin mencari pekerjaan. Ternyata saya tidak perlu mencari pekerjaan, karena pekerjaan mencari saya. Itu rezekinya akan kembali kepada kita. Itu ketika kita kehilangan rezeki. Biasa saja.
bagaimanapun juga eh, hidup itu seperti itu, apa adanya. Kita hanya sekedar menjalani prosesnya. Tujuan cita-cita harus, kalau perlu setinggi langit. Ketika kita tidak mencapainya, tetap bahagia karena itu pilihan. Meskipun tidak tercapai, tidak ada masalah, tetap bahagia. Itu karena pilihan itu. Kira-kira seperti itu, saudaraku. Semoga bermanfaat. Istilahnya video saya ini, pengalaman saya ini mungkin sedikit ya, tidak terlalu banyak, tapi menurut saya cukup lah. Kan tidak perlu saya cerita semua tentang kehilangan saya yang sangat dalam itu, karena itu sangat pribadi juga. Saya tidak pernah mau menyalahkan siapapun, bagaimanapun juga itu adalah bagian daripada kehidupan saya. Kira-kira seperti itu. Hilangi dendam, marah, kecewa atau apapun boleh, tapi itu sekedarnya saja. Marah cukup 5 menit, kecewa cukup 5 menit, habis itu tarik nafas, semua itu harus kita lewati. Terima kasih saudaraku, selamat malam. Om Santi 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 Om. Semoga pikiran baik datang dari segala penjuru.